Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang jamaah pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kita yang mandum. Di malam yang berbahagianya, lun tuan ingin lun sampaikan sebuah hadis sebagaimana hadisnya truk dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Mu'ad bin Jabal, dan hadis yang akan saya bacakannya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Dalam hadisnya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan gian pernah gebonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keledai, dan Nabi gekun ba Mu'ad pada saatnya, wahai Mu'ad, pu kena depu hak Allah azza wa jal bagi hamba dan hak hamba dan hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maka pada saatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata bahwasanya hak Allah yang harus ditunaikan oleh seluruh hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkan Allah azza wa jal dengan apapun. Kemudian hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal hana azab mesiropi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka pada saat kekun bak Rasulullah, ya Rasulullah, pu kelong kabarkan bak manusia tentang yang dipegahnya. Kemudian kekun Nabi alaihi salatu wassalam, jangan engkau kabarkan, karena ditakutkan atau dikhawatirkan awaknya hanya akan pasrah tanpa melakukan dari amal. Hadis yang sangat mulia ya. Dia cocok dalam je padik-padik bawah perkara. Yang antara perkara yang dia cocok dari hadis yang kali yang sebutkan saya adalah tentang pelajaran yang gebi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gepaparkan tentang hak yang harus ditunaikan oleh seluruh hamba kepada Allah, iaitu dengan beribadah kepada Allah tanpa dilakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah azza wa jal akan dipenuhi dari hak hamba, iaitu Allah azza wa jal tidak akan gesiksa ataukah geazab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang saya sebutkan saya,
tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kalian ada pemandum bahawa Mu'ad bin Jabal, beliaunya adalah seorang sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal sebagaimana disebutkan gian agama Islam bahawa umur yang matang sangat muda, umur sekitar 18 tahun pada saatnya. Dan termasuk tokoh-tokoh yang memiliki andil besar di dalam penyebaran Islam. Waktu Bayatul Aqabah sekitar 70 orang kaum muslimin pada saatnya berpegang janji dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salah seorang sahabat yang pada saatnya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad bin Jabal letruk Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah gian ge habis waktu untuk pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadilah gaan sebagai salah seorang ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal gaan to dengan Nabi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, lun cintai ro ni. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam gebi wasiat kepada Mu'ad agar baik tinggalkan daripada doa, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, ni bantu lun untuk ingat kepada ro ni. Ya Allah, ni bantu lun untuk bersyukur kepada ro ni. Ya Allah, ni bantu lun agar God lung ibadah kepada ro ni. Nabi alaihi salatu wasallam kepesannya kepada Mu'ad agar baik dua untuk kemudaannya setelah selesai salat. Kemudian juga tak dua dengan Nabi yang menunjukkan daripada perkara dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saya pernah ketika berangkat untuk safar ngekun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ausini." Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, Nabi wasiat kepada lun. Kala Nabi alaihi salatu wasalam, "A'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kesyirikan dengan apapun. Maka kala Mu'ad, "Ya Rasulullah, damahlah daripada nasihat." Kala Nabi apabila roh meminta itu bertanya, maka hendaklah dengan cara yang good. Kemudian kala Mu'ad, "Damahlah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan, "Istaqamu." Hendaklah engkau istiqamah. Kemudian drone hendaklah perbaiki daripada akhlak yang lebih baik. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Mu'ad agar istiqamah, kemudian memperbagus daripada akhlak yang lebih baik. Sekali khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga merupakan sebuah perpisahan yang sangat menyentuh hati ketika Nabi alaihi salatu wasallam ngutus Mu'ad ke berdakwah unang ro Yaman. Nabi alaihi salatu wasallam pada saatnya ketuntun Mu'ad untuk berangkat safar. Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu pada saat kadang tunggangan. Nabi alaihi salatu wasallam tuntun untuk berangkat biar lakukan safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian gekul, "Wahai Mu'ad, mungkin saja tun setelah haji ron hana merempak le dengan lun." Jadi Nabi alaihi salatu wasallam berkata bahawa saji mungkin tonyo terakhir merempak. Mungkin tu bukan ali. Kalau dengar pesannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu gegli kerana ia berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan Nabi alaihi salatu wasallam kembali arah ke Madinah dah ke Nabi, sungguhnya orang yang mulia di silun iaitu orang yang bertakwa so benda dan dipat mendengan.
Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari sisi keilmuan, dia adalah sahabat yang sangat-sangat luas daripada ilmu. Yang pernah disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, yang pernah kerja di daerah Damaskus, daerah Suriah punya ini, pernah kan kedama sampai masjid, maka kala jamaah dia dah belas kan. Jadah dah jamaah. Maka uranglah berbicara. Apabila nak pada masalahan, ni tayang mak urang. Jadi diceritakan bahawasanya urang yang mata kebo cilak, kemudian gigi seri putih dah, urang tampan. Maka urang pun gebegah apabila ingin tayang, maka tayang mak urang. Maka perasaan Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke mak urang so demanyan. Maka gebegah tu yang kianlah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kegerekom Mu'ad bin Jabal sebagai para ulama. Nabi mengatakan, a'lamu fi ummati halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Bahwasanya orang yang paling mufhum dari umat lu yang tentang perkara halal dan perkara haram adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian juga Nabi SAW gutus Mu'ad ke di negeri Yaman pada saat untuk berdakwah. Dan ia menunjukkan tentang luasnya daripada ilmu Mu'ad bin Jabal. Karena orang yang gutus untuk berdakwahnya kan orang mayang-mayang. Kan lagi sebagian yang dilakukan di bagian kelompok. Orang-orang baru sembahyang, orang-orang baru puasa, orang-orang baru taubat, kagayu berdakwah, kagayu ceramah dan yang semisal ji. Kelagian Nabi alaihi salatu wasallam ngutus sahabat-sahabat yang mulia. Ngutus Mus'ab bin Umair ke di Madinah, ngutus Mu'ad bin Jabal ke di Yaman. Dan yang pilih orang-orang cara mandum. Kan orang yang baru-baru. Dan nyopi tidur orang ketika kirim da'i, hendaklah pilih yang haya-haya daripada ilmu. Orang yang betul-betul mufhum tentang perkara agama. Kadang punya orang yang hanya mufhum tentang perkara agama kirim, maka kehancuran yang terjadi lebih raya daripada manfaat. Kan Nabi alaihi salatu wasallam ngutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia udip beberapa waktu kemudian, dan dari sikap kemudian amalan subhanallah luar biasa kan. Dan ia adalah seorang sahabat yang sangat zuhud terhadap dunia. Tapi pernah disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kisahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab ngutus seorang budak kan untuk gujuk pen sekitar 500 dinar. Untuk 500 dinar. 400 dinar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Maka budak ambil berangkat tu yajuk daripada titipan sekitar 400 dinar kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia, yang sangat zuhud terhadap dunia. Maka dia terima peng sekitar 400 dinar kan, kecok mandum kemudian dia bagi-bagi. Ke budak kan, nyojok si fulan, nyojok si fulan dan jok si fulan. Ijuk mandum kepada urung-urung ngasin, urung-urung yang berlepeng. Maka budak Umarnya kekalan pu yang kepegale Abu Ubaidah. Benang gua dek balik. Dia khabarkan bahwasanya Abu Ubaidah lagi yang berpegat. Pengen najuk dia mandum hendak pakai kerau, kejuk mandum ke urung-urung yang membutuhkan. Kemudian kejuk lempeng sekitar 40 dinar kepada Mu'ad bin Jabal. Kejuklah 40 dinar kepada Mu'ad bin Jabal. Maka budaknya pergi berangkat untuk yajuk pengen. Dia teruk kena pergi galan dalam Masaji Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kecok pengen, kemudian bagi dalam kurung. Sampai teruk inang kan, kemudian kepegah wahai suami lunnya
urang membutuhkan thit. Lonyo urang yang membutuhkan thit. Nabi kelon macam. Kau dia kalon berasaan na dengai 2 dinar tu. Ripeng per 2 dinar 2 dinar tu dengai. Kemudian kejutlah ke permoh kan. Maka khabarkanlah Mbak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang pu yang dilakukan oleh Mu'ad, pu yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Umar berkata mereka adalah saudara. Mereka adalah saudara. Subhanallah wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang dimiliki oleh sahabat Nabi yang mulia iaitu Mu'ad bin Jabal dan gian sebagaimana disebutkan wafud idih negara Syam pada saatnya karena terkena penyakit at-ta'un. Penyakit ta'un, kalau orang yang ada penyakit ta'un, Nabi SAW sebutkan orang yang mendapat daripada pahala syahid. Sehingga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu gujak dia negara Syam, kemih 2 buah permoh keberasanya, kemudian anak-anak dia dan 2 buah permoh yang meninggal nan, kemudian roh-roh lebih meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dengan ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang sedikit tentang biografi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, orang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tanyo bacakan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang kita cok daripada hadis yang mulianya yang pun menurut cok tentang kiban keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu gemungan kerap doa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kita cok adalah tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam gei berdasarkan kelide. Dan kelide berdasarkannya menyo bahasa teo kanlah tunggangan paling hebat berdasarkan karena naunta na kuda yang berlari kencang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam gei berdasarkan kelide dan yang menunjukkan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat tawaduknya adalah sifat yang mulia, yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk memiliki daripada sifatnya. Kalau menji pu teman tawaduknya, tawaduk sebagaimana disebutkan oleh para ulama iaitu sifat rendah hati. Sifat rendah hati. Hana anggap roh hebat di kur lain. Hana anggap roh adalah orang yang paling populer ataukah paling jarang di kur lain. Jadi orang yang rendah hati. Dan sifat tawaduknya adalah sifat pertengahan antara sombong dan sifat merendahkan diri, melecehkan diri. Sifat sombong kalian lah yang paling hebat. Ana orang lain tidak yang paling jarang, tidak yang paling hayu dan semisal di. Punya sifat melecehkan diri dan memohajak tapi lemah roh. Memohajak tapi penghina roh. Kadang tu jua gaya jok peng le urang, bayo khabar kiban tunggu bere pinyo peng terbe dan lengki ani sakit nyo je. Dia tapi lemah roh. Tapi melecehkan diri sendiri. Makanya adalah perkara yang negara. Namun tawaduknya rendah hati. Sifat pertengahan dan sifat tawaduk merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam Al-Quran Al-Karim kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahfil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman, orang yang mengikutimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merendahkan roh, untuk baik sombong, untuk tawaduk kepada orang-orang yang beriman pada saatnya. Jadi sifat tawaduk itu adalah sifat yang mulia dan sifat yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Yang orang-orang soleh, orang malim, orang yang tersifati dengan sifat tawaduknya. Dengan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala disebutkan di antara tanda-tanda kebahagiaan hidup sirah hamba Allah adalah ketika orang yang bertamah daripada ilmu, maka bertamah sifat tawaduk kepada manusia. Sifat tawaduknya adalah sifat yang dimiliki oleh orang soleh, orang malim. Ingat mereka baca keban biografi para ulama katanya,
dari kalangan salafun salih orang adalah orang yang sangat tawaduk meskipun orang ilmu dah. Hana anggap bro hebat ke manusia. Maka ada bandingkan dia dua dengan tayo. Kadang ilmu dan kemudian hana umum bintang bermasalah agama ada anggap bro dia hebat. Karena pujud karena sebagai orang yang anggap dia jarang beragama. Dia anggap bro dia hebat dan yang semisal ji. Mereka cek minta jak ada pada pak urung carang jabut dan yang beda pegah ibu menjadi tungku ataukah menjadi syekh ataukah menjadi seorang pengajar mungkin bila menasah mungkin kenapa pakai dia karena wujud ilmu dan jadinya lah sebagaimana yang dia sebutkan bahawa saji hendaknya seorang muslim yang memiliki namanya sifat at-tawadhu. Jadi yang baik tanggap bro tu nak ada abut pada ton tanggap bro adalah yang paling harga. Patina orang yang memiliki pendapat dia pengen hai kau orang mangai nak ajak abut lu nak ajak abut padahal jelas terkadang pendapat dia adalah pendapat yang memiliki Al-Quran dan memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang bahkan sebagai manusia anggap bro hebat jangan nampak orang bu juk jaro. Juk jaro. Dia juk jaro pada nama urang kecung ke bolak balik dan semisal ji. Jadi dia hobi memang pasal dia harus sadar diri dia. Karena Allah Azza wa Jalla merahmati orang-orang yang sadar akan kualitas diri. Inolah kadang-kadang nena orang bahkan sampai pernah na orang cerdas buat dia menumpak trip kami tu zaman urian ngejabut mesti bak ustazan. Kemudian menumpak lah pada budak tu kemudian Assalamualaikum kagak saudara Waalaikumsalam. Agak maaf dosa biasa tu. Hana cum bolak-balik lagi jamun. Jadi ayo katrip karena mempak terkadang kan berbicara kiban haba nasihat nyana karena iki bab bunuh hanali penghormatan dan misalji kagak cok baca Quran lian ai trip dia kana mempak kelagian dia Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tuan Imam Hasan Al-Basri kira ulama tabi'in orang yang memiliki ilmu yang sangat luas yang pernah satu ketika teruk urang mangian. Ya cum jero yang agak boleh. Cari. Kemudian ada yang le urang. Wah imam pu demah hanjut tak cum jero urang malim ulama cum jero ino bi kan cum jero lagi dipraktekkan sebagai urang cum bola balik kemudian cum dalam keadaan sujud kelagian. Kelagian yang dituntun dalam agama yang salah. Jadi cum biasa benda. Kencung tapi ada sujud-sujud. Angguk-angguk dan misal jika lagi kan. Jadi dia cari jaro Hasan Al-Basri dia yang lewat. Hanjut teman. Cum jaro urung malim. Maka ke Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ajut. Namun ke kanggak bahasa jilonnya urung malim. Nyanyi ke Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka ada bandingkan dia dua dia yang bak masayo. Kadang mimah ada cari orang biasa menda karena hanya cum nyaro sebisa terkadang yang kamu membuat dia membuat dia nak dihormati liro dan misalnya dia bekna zagai sifat yang lagi yang rupa. Hendaknya seorang muslim yang memiliki sifat tawadhu karena tidaklah seorang muslim yaitu memiliki sifat tawadhu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat daripada derajat hamba-Nya. Kemudian pelajaran yang kelima yang cocok dari hadis yang sebutkan saya, bahwasanya diperbolehkan bagi si orang untuk memboncengi kenderaan dan menjamunnya sebagaimana kali dia depu mendung. Orang ngejak doangan, entah ngejak doangan, kelide. Maka diperbolehkan untuk tak bonceng orang dan tak bonceng no pi
Kan lagi sebagian dia yang dah bonceng. Uri-uri nang kan mahram dia kada bonceng ikut. Terkadang alasan pujuk sayang dia. Yang kan lagi hanya tak minta pahala kan pahala buat dosa yang nampak. Kerana hatta bonceng kan mahram dia. Jangan minta bonceng mak ada bonceng ni ada adik itu. Ataukah dah bonceng ngon tu yang laki-laki kau yang perempuan. Tu tengok pada fikir ngon tu perempuan-perempuan apa yang kamramah ada yang dosa ada yang nak baik lagi yang rubah. Jadi diperbolehkan. Kemudian dah cok faedah yo boleh diperbolehkan. Tak boncengi kau dengan syarat hana memudaratkan daripada binatangnya. Hana memudaratkan daripada binatangnya lagi. Keledai tegai sehingga Nabi SAW ngebonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Namun apabila nak sebuah binatang misalnya unta atau kuda ataukah keledai tidak pegah, memang hana tahan je. Hana tahan untuk bonceng dia dua, kadang tiro berat. Tengok kadang badan dia tu 70 kilo, tu 60 kilo badan dia. Nama dua tak keledai, memang benar nama keledai. Lagi yang tak dua, pada kubur keledai, mati langsung keledai. Jadi kalau lagi yang serupa, jadi selama hana memudaratkan, hana membuat payah hak daripada keledaian, maka tidak mengapa. Jika ada dalam Islam diajarkan oleh Nabi SAW untuk berbuat baik bahkan pada binatang yang dijaga daripada hak hanggebi sakiti hanggebi zalimi. Hingga salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang jamun keledai yang nandamun. Maka ketika yang sakit yang kekalan ada keledai yang betul-betul kata jaga. Apabila anak orang lelaki jamun keledai yang je ni cok dapun, namun syarat biar bebankan beban kepada haji yang sanggup. Kata kalau yang kena meninggal, gelah ada keledai. Kemudian ya damun la tukhasimni ghadan inda rabbi wa hidamun. Baik tuntut lu ke Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari kiamat. Fa inni wallah sungguhnya lung demi Allah ana pernah lembebankan kepada ron sebuah perkara yang perkaranya ron hana sanggupi. Jadi nyol heboh faedah leh yang kita cok di bab malam yang berbahagianyo. Insya-Allah taala bab malam selanjutnya akan disebutkan lom pada-pada buah faedah yang berhubungan dengan hadis yang kali kita bacakan. Mungkin nama yang jalan Tuhan sampaikan di bab malam yang berbahagianyo. Lebih dan kurun lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.